Gadis barbar pilihan Ustadz tampan. Bab 140. Manda mengirimkan fotonya yang terlihat cantik dan juga bodinya bagus walaupun perutnya buncit. Sepertinya usia kandungannya hanya berbeda beberapa bulan dengannya. Cekrek. Yulia mengambil fotonya yang tengah tersenyum manis ke arah kamera. Wajahnya ternyata imut dan menggemaskan, apalagi hidungnya semakin mancung karena dia mengambil fotonya dari sisi. Kecantikannya tidak pernah pudar walaupun pipinya tidak tirus lagi tapi dia cubi. Malahan dirinya seperti anak kecil. Tak heran orang bilang dia masih SMA. Oke Manda, sejauh mana kamu mau merusak rumah tanggaku? Mas Ubi akan tetap setia padaku sampai dia mati. Mana mungkin dia akan mendua. Hei, kakaknya yang cantik saja suaminya tolak dan tetap setia padanya. Bahkan Ningfara juga Hilda terus Ustazah Zahra. Semua wanita itu suaminya tolak walaupun mereka mencintainya dengan tulus dan dia tetap setia padanya. Ini Manda, seorang wanita langganan omom hidung belakang ingin memiliki suaminya. Oh no. Sangat mudah menyingkirkan Manda yang ingin berniat jahat pada rumah tangganya. Ini, sayang, sedang apa kamu di sana? Perempuan yang masih memakai piyama bergambar bunga-bunga itu berbalik. Lihatlah suaminya semakin tampan setelah mandi. Apalagi setengah rambutnya yang basah. Oh, jangan lupakan perutnya yang six pack itu. Yulia berjalan mendekat lalu memeluk erat tubuh suaminya. Kenapa Hem? Ikram merendahkan tinggi tubuhnya lalu mengelus pipi sang istri. Mood pagiku buruk gara-gara buka ponselku Mas. Aku menyesal buka ponsel. Emangnya kenapa? Yulia menggeleng tidak mau bicara dan kini dia mengambil handuk yang melilit pinggang suaminya lalu menyuruh suaminya untuk menunduk. Ikram tidak menurut dan kini dia malah mengangkat tubuh istrinya. Kenapa diam? Bukannya kamu mau keringin rambut Mas Zaujati? Yulia seketika tersadar lalu mulai melakukan tugasnya. Apa yang istri cantik Mas ini pikirkan? Bumil, jangan banyak pikiran, nanti kamu stres. Nanti aku jelasin. Sekarang bawa aku ke sisi kasur. Kini Yulia duduk di sana dan Ikram duduk di atas lantai, menikmati istrinya yang tengah menggosok rambutnya. Udah lumayan kering rambutnya Mas. Sekarang Mas pakai baju koko dan sarung yang aku siapkan. Sana cepat, malu atuh Mas kalau hanya pakai celana pendek aja. Kenapa malu? Yang lihat hanya kamu sayang. Malahan kamu senangkan lihat Mas tanpa baju. Hayolo, pipinya kenapa memerah Hem? Cek, jangan menggodaku Mas Ubi. Seru Yulia tak terima dengan hidung kembang, kempis dan bibir cemberut. Kamu suka kan? Kenapa gak pegang perut Mas lagi kayak biasa? Biasanya kan kamu suka main pegang perut Mas atau tidak gigit karena katamu mirip roti. Pipinya semakin memerah padam. Suaminya gencar sekali menggodanya. Iya sayang, Mas akan pakai pakaian yang udah kamu siapkan. Makasih sayang, usah. Siapkan pakaian untuk Mas. Kap. Dan bibir Yulia akhirnya tidak cemberut lagi setelah mendapatkan ciuman pagi dari suaminya di bagian bibirnya. Bagian atas juga kancingin Mas. Dada Mas gak boleh kelihatan, nanti dilihat wanita lain. Aku gak suka. Kamu posesif sekali sayang. Posesif tandanya aku menjaga milikku Mas biar gak dilihat wanita lain di luar sana. Ikram tersenyum sebagai tanggapan dan kini dia telah memakai pakaian yang istrinya siapkan. Berjalan mendekati Yulia kembali, Ikram menjatuhkan kepalanya di perut sang istri lalu tangannya memeluk pinggangnya. Assalamualaikum anaknya Ubi. Waalaikumsalam Mas Ubi, jawab Yulia dengan suara sengaja dia imut-imut dan selamat pagi anak Ubi dan anak Emi. Sehat terus di dalam ya sayang.
Sabar bentar lagi kamu akan melihat dunia dan insya Allah Ubi sama Emi akan merawatmu dengan baik. Jangan rewel ya nak soalnya Amimu kecapean. Yulia tersenyum mendengarnya. Dia mengambil ponselnya yang tadi dia simpan di saku piyama lalu mulai mengirimkan foto di mana Ikram mengelus perutnya. Tentu saja wajah suaminya tidak terlihat. Dia tidak ridho ketampanan suaminya dilihat wanita yang akan menjadi pelakor di rumah tangganya. Bukan sekali Yulia mengirimkan foto tapi 2 kali di mana yang kedua foto suaminya yang bermanja-manja memeluk erat tubuhnya dan menenggelamkan wajahnya di dadanya. Kap, sayang kenapa kamu terus fokus main ponsel? Emangnya ada yang menarik untukmu? Lihat daripada suamimu ini, dan apa yang mau kamu ceritakan tadi? Ah gak ada mas. Masalahnya udah selesai kok. Moodku kembali membaik. Alis Ikram mengernyit. Dia menggeleng penuh keheranan dengan tingkah istrinya ini. Pagi ini apa kegiatan Mas Ubi? Yulia mengabaikan ponselnya dan kini dia mengelus rahang suaminya dan memberikan kecupan singkat di sana. Kayak biasa mengajar di kelas Mahabah 3, setelah itu pergi keluar pesantren untuk mengecek kafe dan pabrik sepatu. Nanti jam 2 siang Mas dapat undangan isi cerah di pondok Asyam. Jangan terlalu ekstra kerja ya Mas. Aku takut Mas jatuh sakit karena kebanyakan kerja. Iya sayang. Makasih banyak sudah cemasin kesehatan Mas. Yulia tersenyum lebar saat hidungnya suaminya gesekan dengan hidung milik suaminya. Nanti kalau mau keluar titip makanan yang kayak biasa aku pesan ya Mas. Mas masih ingat, kan? Ingat sayang. Mau Mas tambahin porsinya? Porsi sedang aja kayak biasa takutnya mubazir nanti. Ikram memberikan hormat membuat Yulia tergelak lalu tertawa karena tingkah suaminya begitu menggemaskan. Ayo kamu juga harus mandi sayang. Bukannya kamu juga pagi ini masuk kelas? Yang ngajarin hari ini siapa? Ustadz Hanum. Ikram mengangguk mengerti. Semangat Zaujatil. Yulia mengepalkan kedua tangannya penuh semangat. Siap suamiku. Kalau gitu cepat masuk ke kamar mandi. Atau mau Mas mandiin hem? Buru-buru Yulia pergi ke kamar mandi sebelum suaminya memandikannya. Tentu saja bukan sekedar memandikan tapi lebih dari itu. Dia sudah tahu kebiasaan suaminya padanya. Ikram hanya bisa tertawa lalu mengambil ponsel pribadinya yang bergetar di atas nakas. Pasti Bang Hilmi yang menghubungiku, gumamnya. Namun ternyata bukan abangnya. Setelah dia membuka notifikasi pesan dari nomor asing matanya seketika terpejam. Dia melihat sekilas foto wanita berpakaian seksi dan pesan yang orang asing itu kirimkan padanya. Astagfirullah, siapa wanita ini? Dapat dari mana dia nomor pribadi saya? Ikram langsung memblokir nomor asing itu sambil mengelus dadanya dengan wajah panik. Ya Allah maafkan saya tidak sengaja melihat tubuh wanita lain selain istri saya. Ikram menyesal karena setelah membuka pesan dari nomor asing itu tiba-tiba foto yang dia kirimkan langsung terunduh begitu saja secara otomatis membuat matanya melihat sesuatu yang tidak boleh dia lihat. Ikram terus beristighfar lalu dia membuka galerinya. Di sana ada foto keluarga dan banyak foto istrinya juga pemandangan saat di Kairo. Foto wanita seksi itu ternyata langsung tersimpan ke galerinya. Segera dia menghapusnya, setelah itu mematikan ponselnya dengan tangan bergetar. Baru kali ini Ikram mendapatkan pesan dari orang asing. Tapi tunggu, pesan dari wanita asing itu dia berkata jika dia adalah Manda dan ingin lebih mengenal dekat dengannya, bahkan mengajaknya untuk bertemu. Manda, mantan sahabat istri saya kah? Mas Ubi, ada apa dengan ekspresi panik Mas itu? Tanya Yulia keluar dari kamar mandi lengkap dengan gamis dan rambut yang dia gelung ke atas.
Ikram tidak boleh menutupi rahasia apapun dari istrinya sampai akhirnya dia bercerita. Manda itu mantan teman kamu kan sayang? Kenapa Mas tanya kayak gitu? Tunggu Mas Ubi ketemu sama dia. Kapan? Di mana? Apa yang kalian berdua lakukan? Tenang sayang, biar Mas ceritakan semuanya. Yulia menggigit bibirnya, ia cemas akan pikirannya yang sudah mulai kemana-mana. Sini duduk di dekat Mas. Jelasin Mas. Duduk dulu baru Mas jelasin. Akhirnya Yulia menurut. Bukannya duduk di sofa dekat suaminya, dia malah duduk di pangkuan suaminya. Jelasin sekarang Mas. Manda kirim pesan sama kirim foto dia setengah anu itu setengah telanjang ke nomor WhatsApp Mas. Mas gak sengaja lihat fotonya itu karena terunduh otomatis. Cuman lihat sekilas karena Mas kira nomor penting, ternyata itu Manda. Setelah itu, Mas blokir kontak dia. Mas kaget tahu dari mana nomor Mas. Nomor pribadi Mas kan hanya orang-orang yang Mas kenali saja yang tahu. Tangan sadar tangan Yulia terkepal kuat. Ternyata Manda bisa senekat itu. Dia marah dan kesal saat ini. Maaf sayang. Mas beneran gak sengaja lihat foto dia. Itu terlalu tiba-tiba dan Mas salah. Juga karena seharusnya Mas gak langsung buka nomor orang asing. Tanpa menanggapi perkataan suaminya, Yulia memberikan ponsel miliknya. Dia chatan dengan Manda dan tentu saja foto seksi Manda telah dia hapus tadi. Aku juga dapat pesan dari Manda Mas. Baca aja coba. Maaf aku balesnya agak keterlaluan tapi dianya yang duluan. Masa doain aku keguguran dan mau rebut Mas dariku. Astagfirullahaladzim, refleks Ikram beristighfar setelah membaca isi chatan istrinya. Dengan mantan sahabatnya itu. Bisa-bisanya dia menghina fisikmu sayang. Padahal kamu cantik, sangat-sangat cantik. Jangan takut karena Mas gak akan pernah menduakan kamu. Astagfirullah, ternyata mantan temanmu memiliki pekerjaan haram selama ini sampai dia hamil di luar nikah. Ya Allah, semoga kita dijauhi oleh orang-orang seperti itu. Dan tunggu, kenapa juga kamu kirim fotomu dan foto kita ke dia sayang? Yulia meringis. Maaf Mas, aku ingin buat dia sadar jika aku gak jelek dan juga Mas Ubi. Itu milikku dan gak akan pernah dimiliki olehnya. Ikram segera menghapus foto istrinya dan fotonya yang tengah berpelukan. Walaupun wajahnya tidak terlihat tapi dia tidak suka, apalagi rambut istrinya yang terlihat. Jangan kirim sembarangan foto kita ke orang lain sayang. Apalagi di foto itu kamu gak pakai kerudung. Bagaimana jika Manda mengunggahnya ke sosial media? Otomatis auratmu terlihat oleh banyak orang. Walaupun belum terjadi, kita harus jaga-jaga karena itulah jangan sembarangan kirim foto ke orang lain. Yulia beristighfar, dia tidak kepikiran ke sana. Dan rasa sesal tiba-tiba datang padanya. Maafkan aku Mas. Aku ceroboh dan tidak kepikiran sampai ke sana. Ikram menghela napas panjang, mengangguk lalu dia mengelus perut istrinya dari belakang. Jangan ditanggapi lagi pesan dari Manda, kalau bisa blokir aja nomornya, Merti. Iya Mas. Sekali lagi maafkan aku. Sebaiknya kamu siap-siap. Pakai kerudung lalu keluar. Mas tunggu kamu di dapur. Kita buat sarapan bareng-bareng untuk pagi ini. Bangsat. Kenapa pesan gue diabaikan oleh Ikram? Tunggu, gak mungkin kan dia blokir nomor gue. Wanita yang memakai dress seksi itu meremas rambutnya lalu berteriak. Bisa-bisanya dia blokir nomor gue. Jelas-jelas gue lebih seksi dan cantik melebihi Yulia. Semua pria menyukai wanita seksi. Gue bahkan udah perbesar dada gue dan bibir gue agar semakin cantik dipandang. Jelas dada Yulia rata apalagi bibirnya itu jijik banget.
Manda tertawa untuk menutupi kekesalannya pada Ikram yang memblokir kontaknya. Gak masalah Manda, lo hebat dalam menjerat pria. Gak ada satupun pria incaran lo yang gak luluh sama lo. Semuanya akan berlutut di bawah kaki dan menjilat kaki lo. Dia tersenyum lebar, menatap cermin rias di depannya. Lihatlah baik-baik. Wajahnya begitu cantik dengan pewarna bibir merah merona. Dan make up tebal yang semakin memperindah wajahnya. Dadanya pun yang besar karena dia telah membesar dadanya ke dokter ahli tubuh. Manda berdiri hingga perutnya yang buncit namun pinggangnya masih langsing terlihat. Bodi gue pun bahkan seksi melebihi Yulia. Jelas gue lebih unggul daripada tuh cewek. Jalang. Tangan cantiknya itu mengambil kunci mobilnya lalu pergi dari sana. Rumah Manda begitu sederhana, bahkan lebih tepatnya seperti kosan karena ukurannya yang kecil. Dia sejak kecil terlahir miskin. Dan Manda suka uang karena itulah dia bekerja melayani pria hidung belakang. Di kamarnya begitu berantakan seperti kapal pecah. Pakaiannya berserakan ke lantai. Berjalan ke dapur banyak makanan sisa yang berhamburan dan tercium bau busuk. Manda yang menciumnya pun mual-mual dan akhirnya dia keluar dari rumahnya. Cek seharusnya gue pekerjakan art tapi mana sudi gue ngeluarin uang yang udah susah payah gue kumpuli demi kesenangan gue. Walaupun rumahnya kecil tapi dia memiliki mobil mahal dan perhiasan juga uang yang banyak hasil kerjanya. Tapi sial semenjak kehamilannya membesar tidak ada lagi yang menghubunginya. Gue udah cari pekerjaan apa yang suami Yulia kerjakan. Ternyata dia pemilik pabrik sepatu terbesar di kota ini. Bahkan gilanya ternyata Cafe Aureta yang selalu ramai pengunjung itu kafe miliknya. Manda bersiul karena tidak salah dia mengincar ustadz tampan itu. Selain parasnya yang rupawan dia juga tajir melintir. Pastinya uangnya banyak. Beruntung banget Yulia dapat suami kaya raya. Gue jadi ingin mendapatkan Ikram apapun keadaannya. Kita lihat aja Yulia gue. Pastikan akan merebut kebahagiaan lo. Gue gak rela lo hidup bahagia sedangkan hidup gue kayak gini. Lo kan udah janji sama gue dulu waktu kita sekolah gue bahagia lo pun akan ikut bahagia. Sekarang bahagia gue ada pada suami kaya raya lo jadi lo harus memberikan Ikram pada gue. Bukankah ini adil? Jika Manda merebut posisi Yulia pasti dia akan mendapatkan banyak uang. Tidak hanya itu saja dia juga akan mendapatkan kasih sayang dari Ikram dan keluarganya itu. Gue gak sabar bertukar nasib sama lo Yulia Aureta Nazira, ucapnya tersenyum licik. Manda tidak tahu saja jika semua kekayaan Ikram sudah dialihkan atas nama Yulia. Mulai dari pabrik sepatu dan kafe miliknya telah beralih menjadi milik Yulia. Ikram hanya mengelolanya saja karena uangnya akan dia berikan pada istrinya. Juga rumahnya. Yang pernah orang luar tawarkan miliaran rupiah karena bagian belakangnya yang nampak menakjubkan, semua milik Yulia. Dan pekerjaan yang Ikram miliki dan tidak dimiliki Yulia hanyalah ceramah dan juga mengajar di pesantren keluarganya. Tentu saja uang hasil semua itu juga jatuh ke tangan Yulia. Jadi di sini siapa yang seharusnya didekati? Karena semua kekayaan Ikram sudah jatuh ke tangan Yulia dan tidak bisa diubah. Hacim, Mbak Yulia sakit ya? Tanya anak perempuan yang memakai himar biru muda itu dengan polosnya. Gak, Mbak cuman bersin tiba-tiba. Kayaknya ada orang yang lagi ngomongin Mbak deh. Unaya mengerjapkan matanya begitu lucu lalu melanjutkan kegiatannya yaitu memetik bunga liar di halaman pesantren untuk dijadikan mahkota oleh uminya. Bunga liar ini begitu indah dengan bagian tengah berwarna kuning dan kelopak bunganya berwarna putih, bagian batang bunganya panjang juga tipis. Yulia membantu memetik bunga liar tersebut atau bisa disebut bunga ilalang. Dia tidak
Tahu bagaimana mungkin bunga kecil ini akan dijadikan mahkota oleh Ning Wardah dan dia penasaran caranya. Bunga liarnya udah terkumpul banyak nih Mbak cantik. Ayo kita pergi ke belakang dalam. Umi Unaya udah nunggu. Yulia mengangguk lalu memegang tangan kecil anak manis yang selalu ceria itu. Siang ini setelah selesai belajar di pondok, Yulia bermain di dalam sedangkan suaminya sudah pergi keluar dari pesantren. Seharusnya dia bersama teman-temannya di asrama, tapi keluarga dalam menyuruhnya datang dan berakhir dia menemani Unaya memetik bunga liar.